ya. Al-faslul awal, adapun pasal yang pertama menjelaskan fi bayani huquqiz zauji wa al-wajibati 'ala zauj, yaitu menjelaskan tentang hak-haknya seorang istri yang wajib dilaksanakan oleh seorang suami. Ya, gitu. Jadi istrinya diam, nanti akan mendapatkan hak dari suami, berarti suaminya yang wajib melaksanakan apa saja nih. Ya, nanti ketika suami melaksanakan kewajibannya, secara otomatis si istri akan mendapatkan haknya. Ya. Contoh misalkan si suaminya ya memberikan makanan, ya berarti secara hak si istri mendapatkan haknya. Ya, jadi si suaminya wajib memberikan makan, ya maka si istrinya secara otomatis akan mendapatkan haknya. Wahya, apa saja yang wajib dilaksanakan oleh seorang suami? Wahya husnul usyrati, yang pertama adalah bagusnya atau baiknya mempergauli. Jadi harus dipergauli ya, hubungan suami istrinya itu harus diperbaiki ya. Ketika baik, jadi tidak ada KDRT lah, nggak ada KDRT ya. Jadi istrinya disayang ya, kemudian mau di dalam kamar atau di dalam rumah juga tetap mendapatkan kebaikan-kebaikan dari seorang suaminya ya. Suaminya tidak kasar lah ya, baik. Itu salah satu husnul usyrati ya, husnul usyrati. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu yang di pasal pertama akan menjelaskan tentang wa mu'natuz zaujati, yaitu ya ngebelanjakan atau membiayai si istri ya. Jadi si istrinya dibiayai oleh suaminya ya. Nanti berapa biayanya? Biayanya itu hanya sekedar kebutuhan pangan ya, kemudian kebutuhan pakaian, itu saja ya. Misalkan waktu perawan makannya sehari 2 kali pakai nasi dan pakai tahu tempe, berarti kewajiban suami ya itu sama seperti kewajiban orang tuanya dulu ya. Jadi kalau orang tuanya dulu pernah ngasih makan sehari 2 kali, apa makannya? Kata orang tuanya, ih si Neng mah daharna ya makannya cuma pakai tahu tempe sayur. Ya udah, atuh mangga dikasih tahu tempe sayur itu juga sama. Nah itu namanya nafkah, berarti wajib memberikan itu. Tapi kalau kata orang tuanya, si Neng mah daharna unggal poe make daging jeung hayam gitu, sate, poe Senin sate, poe Selasa ayam goreng, poe Rebo nasi goreng, cek orang tuana teh wayahna ayeuna maneh ku abdi ditikahkeun tah paraban seperti gitu. Nah itu ya. Jadi gampang nyiriannya ya gitu. Makanya ya mencarinya yang sederhana aja supaya bisa sederhana juga gitu ya. Jadi adapun si suami ingin memberikan makanan yang lebih bagus, berarti itu akan mendapatkan pahala tambahan ya. Misalkan biasanya makan pakai tahu tempe, tapi si suami ya karena saking sayangnya kepada istri dibelikanlah ayam goreng, dibelikanlah ya daging rendang, dibelikan nasi. Wah, itu berarti akan mendapatkan pahala tambahan yang akan didapatkan oleh suami gitu ya. Kemudian wa mahruha, dan mahar untuk si istri ya harus diberikan maharnya. Mahar itu ya apapun bisa dijadikan mahar ya. Misalkan cincinnya nggak punya yang emas, boleh nggak cincin dari besi? Boleh ya. Apa dengan mahar, dengan mas kawin ya 1 gram cincin dari besi boleh ya, boleh, itu boleh gitu kan. Gini, sebaik-baiknya istri adalah yang meminta mahar paling bawah, paling rendah. Tapi sebaik-baiknya suami adalah yang memberikan mahar paling besar itu ya. Istri artinya jadi istri tidak boleh menuntut maharnya harus sekian miliar, misalkan berapa kilo emasnya, enggak. Kalau jadi istri itu pasrah aja ya. Ya udah terserah aja. Nah itu baru itu sebaik-baiknya istri ya. Tapi sebaik-baiknya lelaki ya itu adalah yang paling bagus memberikan maharnya gitu. Jadi ibarat kata memang istri tidak menuntut ya, perempuan tidak menuntut, tapi menjadi lelaki sesuai dengan kemampuan kita ya, kita berikanlah mahar. Misalkan kita mampunya mahar 1 gram ya, 1 gram misalkan 1 gram cincin ya, misalkan emas 24 karat 1.300.000 ya, dengan emas batangannya 1 gram ya seharga 2.200.000 ya boleh gitu. Itu mahar yang dikasih gitu. Itu dari bentuk emas ya, atau bentuk yang lain juga bisa.
Kemudian wal qasmu ya. Nah, ini juga kewajiban si suami kepada istrinya harus menggilir dengan adil. Ya, ini kalau istrinya lebih dari satu ya. Satu, dua, tiga itu atas persetujuan. Ya, kalau misalkan istrinya dua, jangan sampai ya istri tua cuma dikasih 1 hari, istri muda dikasih 6 hari. Nah, itu boleh sih, boleh, tapi si istrinya harus mengizinkan. Ya udah, nggak apa-apa dah, 1 hari juga nggak apa-apa, kata si istri tuanya. Nah, ya, tapi kalau misalkan dia minta adil, nggak mau harus 3 hari 3 hari, ya 1 harinya di kandang kambing misalkan ya. Nah, itu boleh ya, permintaan seperti itu si istri ya harus digilir sesuai dengan itunya. Jadi itu adalah salah satu kewajiban ya, kewajiban seorang suami. Wa ta'limuha, dan juga harus mendidik ya, mendidik istri itu harus dididik ya. Jadi apa pendidikannya? Ya agama Islam ya. Kalau si istri belum bisa baca Quran, berarti kita yang ngajarin baca Qurannya gitu. Kalau si istri belum tahu tata cara sholat, berarti kita yang ngajarin. Kalau si istri belum tahu praktek-praktek hal ibadah yang lain, berarti kita. Kalau si istri ya perlu nasihat, kita yang ngasih nasihatin gitu ya. Jadi itu adalah salah satu kewajiban si suami gitu. Gimana kalau suaminya misalkan belum bisa mampu memberikan pendidikan, ya bisa juga ya diberi pendidikan selain oleh suaminya ya. Bisa misalkan habis nikah dipesantrenin dulu 1 tahun supaya belajar agama, boleh seperti itu ya. Ada banyak ya pesantren khusus yang sudah menikah gitu, itu ada ya. Jadi dikasih pendidikan dulu gitu, karena itu ya itu adalah satu kewajiban. Matah taju ilaihi ya, pendidikan yang dibutuhkan ya oleh seorang istri min furudil ibadati, apa pendidikannya? Yaitu pardu-pardu ibadah seperti sholat ya, sholat, rukun sholat, syarat sholat, cara wudhu, cara pakai mukena yang baik gimana, cara ngepel ruangan ya supaya tidak, nah itulah, itu yang wajib-wajib ya, puasa, zakat ya. Kemudian yang sunah-sunah sama yang sunah juga ya, yang sholat sunahnya, yang puasa sunahnya, yang zakat, yang sedekah sunahnya. Walau ghairu muakkadatin, walaupun sunahnya pun bukan sunah yang muakkad, tetap diajarkan oleh seorang suami gitu. Wa mimma yata'allaqu bil haid, dan kemudian ya sesuatu yang berkaitan dengan haid ya. Jadi suaminya juga perlu mengajarkan kepada istrinya, oh ini haidnya itu biasanya ya 6 hari atau 7 hari ya. Kemudian kalau yang 24 jam itu harus itisol, tidak berhenti-berhenti darahnya yang keluar terus kalau 24 jam. Tapi kalau yang 6 hari 7 hari ya biasanya hari pertama, hari kedua, ketiga keluar. Ada juga 4/5-nya itu nggak keluar ya, dan 6/7-nya keluar lagi, berarti kemudian bereslah. Itu contoh ya di bab haid gitu. Karena darah itu ada darah haid, ada darah nifas, ada darah istihadoh. Intinya hitungannya ya itu sudah pasti karena hasil penelitian ya Imam Syafi'i. Jadi udah aja tentukan, kalau biasanya 6 atau 7 hari ya udah 6-7 hari jangan sholat. Hari ini nggak keluar, walaupun nggak keluar darahnya tetap ya itu dalam masa haid namanya. Jadi nggak ngitung ya. Kalau misalkan nggak keluar darah tapi dalam waktu haid ya itu udah aja. Jadi dilempengin, udah 6 hari 7 hari jangan sholat. Nanti pas udah 7 hari, pas udah ngeplek ya sedikit dicolok pakai tisu ya, masih ada darahnya atau enggak. Nah barulah di situ kalau memang udah nggak ada berarti suci, ya udah berarti sholat ya. Berarti sholat itu. Nah, ada yang sampai 15 hari ada. Ya udah 15 hari aja jangan sholat. Ya, jangan ngaclok-ngaclok sehari sholat sehari enggak, sehari sholat sehari enggak, itu bukan kayak gitu ya. Jadi kecuali istihadoh mah ya itu sholat tetap wajib. Itu haid seperti itu. Wa min wujubi taatihi, dan kemudian apa? Wajibnya mentaati si suami. Jadi harus dikasih pendidikan si istri. Neng ya, cek Allah jeung Rasulna oge ai jadi istri mah kudu taat ka salaki gitu. Jadi dikasih tahu tuh si istrinya ya, nyamuhun akang gitu kan. Iya harus dikasih tahu dari awalnya, sebab kalau neng nggak taat kepada suami nanti bakal tahu akibatnya. Nah itu dikasih tahu kayak gitu ya, gitu. Kenapa emang akibatnya? Udah tahu akibatnya gitu ya, ketulah punya gitulah. Karena atiullah wa ati rasul wa ulil amri minkum, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin kalian.
Pemimpin dalam rumah tangga adalah seorang lelaki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Jadi harus diajarin ya supaya istri itu taat ya kepada suaminya. Itu dari awal diajarinnya kayak gitu. Nah, kemudian ya, tapi taatnya juga fi ma laisa bimaksiatin, bukan taat dalam hal maksiat. Ya, kalau suaminya nyuruh nyolong, ya itu jangan ditaatin. Kalau suaminya nyuruh buka aurat, jangan diturutin gitu ya. Ya, jadi suami ditaatin ya dalam hal ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu. Kalau dalam hal maksiat jangan. Nah, itu yang pasal yang pertama ya, wajib